Ana khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, amen wiridan. Tapi nang atine, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya ke Jogja ya kerja. Malah kata santri di Urbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu udah tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan munia bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Ini termasuk pulau nu gak ada azam gitu. Terus niki pulau Momnasan niki ada 10 tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku pulau salat tasbih nang mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau enggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus pulau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji tempat itu. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Terus bahkan nanti nak kalau sibuk, mau nak umur pisan lah pokoknya nanti. Ya, ini aku kalau turuti ya, sih aku tak turuti. Kalau umur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mangke kula sholat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa? Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir wong khusyuk, wong melarat itu ora rohan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora di duit. Dia tulung koncone ya ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi haso. Wong ora darane khusyuk tapi napa? Haso. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodang, nurus anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya
Saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ada pornografi, cara Gus Dur ada pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya banu nahan nafsu puncak wiridan Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Bidadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari, di Muslim, itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis. Dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti, akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina ya bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang.
Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kena jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terang satu aku ra roh, jadi tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Tanggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak kei donto. Lah kok modal opo? Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Gue dia dikit. Lah itu lah. Wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rok. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar toyorokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditonton soleh bedino ning musala ning masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saiki proses. Wong kok dicoba masuk mbek wong soleh. Jadi kamar sing wong soleh mangkelno. Sing ngomong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate kok ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang. Itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, mencen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, itu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar itu ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Wong nek sing demi anak bojone ra teko malah apik iki ajaranku umum saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum tak. Saya enggak tersinggung ngandekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki ora bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula pikir men kula termasuk kiai terakhir kiai gede, sama camat lagi do semetu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai
Sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat itu tak pisau ya melarat repot. Ya sih. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Ini wong sugih kalau tidak miso lha ngene iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak miso ora oleh. Aku kok napa? Yo beda kan miso iki napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Terus di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang cenderung, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Remeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badia, kok dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badia kopiah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin ku amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Gue pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kayak gede. Ya waktu kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata gue kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dener aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau ndok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tak wiri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah kok takok. Loh, jenengan nggak witi tak kok. Salah jenengan nggak witi tak kok. Jenengan cerita awak jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kalau karepnya mangkel, kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati ku rusak kok sing dadakno. Tanduk sing gawakno. Kene mobil lah rusak ku utang. Cerita dari protes gawane ambek kenyataan iki napa? Besar gini cerita. Masa ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia.
Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah aku kon nerangno nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana apa? Lho mboten iki tanya ta bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit ngobati awak pulau biasa nih sakit. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok ke kuat jadi kepengen ngobati ngotot. Tapi kalah memang kok, kalah memang.